Sobat Pintar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak harap kalian sehat semuanya. Selamat bertemu kembali dengan Pak Arifin dari SMA Negeri 4 Kota Tegal. Mari kita kali ini akan belajar ekonomi. Oke, kalian pasti mengenal negara Amerika, Jepang, kemudian Singapura, Inggris. Kalian juga pasti mengenal Malaysia, India, Mesir, Filipina. Ya. Namun mungkin ada yang belum tahu negara Uganda, Rwanda, Somalia, Burundi, atau mungkin kalian kenal dengan Yaman yang sekarang lagi terjadi perang saudara di sana. Di negara-negara di atas ternyata kalau kita lihat mereka memiliki tingkat ekonomi yang berbeda. Ada yang dikategorikan negara maju. Kita sering mendengar, oh Amerika itu negara maju. Kemudian ada yang digolongkan sebagai negara berkembang. Bahkan ada yang digolongkan menjadi negara miskin. Kenapa demikian? Hal tersebut dapat dilihat dari berapa pendapatan nasional dan berapa pendapatan per kapita negara tersebut. Oke, Sobat Pintar, video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menghitung pendapatan nasional. Jadi, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Mengidentifikasi rumus perhitungan pendapatan nasional. Kemudian yang kedua, menjelaskan cara bagaimana menghitung pendapatan nasional. Oke, sebelumnya kita simak contoh ilustrasi berikut agar kalian bisa lebih memahami bagaimana pendapatan nasional itu dihitung. Contohnya, ada seorang siswi namanya Nida. Mbak Nida itu rajin, pintar, ya, cerdas. Nah, di kelasnya dari kelas 10 sampai kelas 11, dia tuh senantiasa ranking 1. Ya. Oleh ibunya, Bu Arfi, itu diberikan hadiah karena prestasinya. Dari ilustrasi di atas, maka ada gambaran tentang pendapatan nasional, yaitu pendapatan nasional itu adalah bisa diibaratkan hadiah yang diterima Mbak Nida dari ibunya. Nah, maka bagaimana kita bisa mencari pendapatan nasional? Ya, bagaimana kita mengetahui berapa hadiah yang diterima Mbak Nida? Maka kita dapat mencari dengan 3 cara. Yang pertama, yaitu kita bisa bertanya kepada Bu Arfi, si pemberi hadiah. Yang kedua, kita bisa tanya kepada Mbak Nida, si penerima hadiah. Yang ketiga, kita bisa bertanya dengan menghitung berapa nilai hadiah yang diberikan Bu Arfi kepada putrinya. Cara yang pertama, kita bisa menanyakan kepada Bu Arfi, berapa nilai hadiah yang diberikan. Dalam ekonomi, dalam pendapatan nasional, ini dikenal dengan pendekatan pengeluaran. Kemudian cara yang kedua, dengan kita bertanya kepada Mbak Nida, berarti nilai hadiah yang didapat berapa nilai hadiah yang didapat Bu Arfi, ini merupakan pendekatan pendapatan. Kemudian yang ketiga, kalau kita langsung menghitung nilai hadiah yang diberikan Bu Arfi kepada Mbak Nida, ini dalam pendapatan nasional sering disebut dengan pendekatan hasil produksi. Oke Sobat Pintar, ya. Dari ketiga cara tersebut, jika semuanya jujur, ya, Bu Arfi jujur, Mbak Nida jujur, yang menghitung juga jujur, pasti semuanya menghasilkan nilai jumlah yang sama. Nah, lalu bagaimana sih rumus pendapatan nasional? Ya. Oke, yang pertama, jika menggunakan pendekatan pengeluaran. Dalam pendapatan nasional menggunakan pendekatan pengeluaran, itu berarti kita melihat dari sudut pelaku-pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi, sebagaimana kita ketahui bersama, itu ada 4. Ada pelaku ekonomi rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Rumah tangga konsumen itu mengeluarkan dalam bentuk konsumsi rumah tangga, sering disingkat C. Kemudian rumah tangga produsen itu mengeluarkan dalam bentuk investasi, I. Kemudian rumah tangga pemerintah pengeluarannya dalam bentuk government expenditure atau G. Kemudian rumah tangga luar negeri pengeluarannya dalam bentuk
ekspor dan impor. Biasa kita singkat X dan M. Sehingga rumus pendapatan nasional dapat diketahui Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Oke ya sobat pintar ya. Ya, untuk pendapatan ya, kita harus melihat dari sudut para pemilik faktor produksi. Faktor produksi sebagaimana kita ketahui ada 4 juga, yaitu faktor produksi alam, tenaga kerja, modal, dan keterampilan atau skill. Orang yang memiliki faktor produksi alam, maka dia berhak atas rent, sewa. Orang yang sebagai tenaga kerja, dia berhak atas upah atau wage. Pemilik modal berhak atas interest atau bunga modal. Kemudian pemilik keterampilan atau skill, dia berhak atas profit atau keuntungan. Sehingga rumus pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan menjadi Y sama dengan R plus W plus I plus P, RWIP. Oke ya sobat pintar? Kemudian yang terakhir, ya, pendekatan yang ketiga yaitu dengan menjumlah nilai tambah dari setiap hasil produksi. Itulah pendekatan hasil produksi. Oke ya sobat pintar, ya, jadi kesimpulan materi pembelajaran kita kali ini bahwa pendapatan nasional itu dapat dihitung dengan 3 pendekatan. Nah, Bapak ulang ya. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan pengeluaran dengan rumus Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Kalau kalian lupa, bisa mengikuti clue yang Bapak berikan. Bagaimana cara menghafal rumus pendapatan nasional dengan metode pengeluaran? Yaitu dengan clue cinta itu enggak ekstrim. C, I, G, X min M. Cinta itu enggak ekstrim. Oke? Kemudian yang kedua yaitu dengan pendekatan pendapatan RWIP, RWIP. Pendapatan nasional dapat dihitung dengan RWIP. Kemudian yang ketiga, pendekatan hasil produksi, yaitu bila dihitung dengan menjumlah nilai tambah. Oke ya, sahabat pintar semuanya, demikian pelajaran kita kali ini. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai bertemu kembali dengan Pak Ar di lain hari dan lain kesempatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.